Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan ringkasan dari materi yang berjudul Cirebon di era Syekh Syarif Hidayatullah. Cirebon adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjalanan sejarah Cirebon dan Islam di Indonesia adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Islam mulai masuk ke wilayah Jawa Barat pada abad ke-13 melalui perdagangan para ulama dan misionaris muslim. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh penting yang memainkan peran besar dalam penyebaran dan pengajaran agama Islam di wilayah tersebut. Cirebon, era Syekh Syarif Hidayatullah adalah cerminan peran sentral tokoh ini dalam penyebaran Islam dan perkembangan kota Cirebon pada abad ke-16. Syekh Syarif Hidayatullah yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dalam makalah ini kita akan menggali lebih dalam mengenai sejarah dan peran Syekh Syarif Hidayatullah dalam perkembangan Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah termasuk dalam kelompok 9 orang ulama yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah tokoh-tokoh ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, termasuk Jawa Barat. Salah satu upaya Syekh Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan Islam adalah dengan mendirikan pesantren atau pusat pendidikan agama. Di pesantren inilah dia mengajarkan ajaran Islam kepada para santri dan mempersiapkan kader-kader agama. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan luaskan Islam adalah dengan mendirikan pesantren atau pusat pendidikan agama. Di pesantren inilah dia mengajarkan ajaran Islam kepada para santri dan mempersiapkan kader-kader agama. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon berkembang menjadi sebuah kerajaan yang mengadopsi nilai-nilai agama Islam dalam sistem pemerintahannya. Hal ini menandai transformasi signifikan dari kebudayaan dan kepercayaan sebelumnya. Jadi, Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah merupakan periode penting dalam sejarah Islam di Jawa Barat, di mana ajaran Islam menggantikan kepercayaan dan budaya sebelumnya, membentuk identitas agama yang kuat dalam masyarakat setempat. Biografi Syekh Syarif Hidayatullah yang juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, perjalanan hidup, dan peran pentingnya dalam sejarah Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi di Belambangan, Jawa Timur. Ia merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan yang terhormat. Syekh Syarif Hidayatullah menerima pendidikan agama awalnya dari ayahnya sendiri, yang juga merupakan seorang ulama. Setelah mendapatkan pendidikan dasar di rumah, Syekh Syarif Hidayatullah memutuskan untuk mengejar studi lanjut. Ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Nusantara untuk belajar dari ulama terkenal pada masanya. Salah satu gurunya yang paling penting adalah Sunan Giri, seorang ulama besar yang mendalami ajaran Islam. Syekh Syarif Hidayatullah dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia mengembara ke berbagai tempat di Pulau Jawa, mengajarkan ajaran Islam, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengislamkan mereka. Situasi politik, sosial, dan budaya di Cirebon pada masa ketika Syekh Syarif Hidayatullah memainkan peran penting dalam sejarahnya, yaitu pada abad 15 hingga abad ke-16 adalah Kerajaan Sunda. Pada awalnya Cirebon adalah bagian dari Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan Sunda menguasai sebagian besar Jawa Barat pada masa itu. Pada periode tersebut terjadi perpecahan dan konflik dalam Kerajaan Sunda. Hal ini mengakibatkan pecahnya kerajaan ini menjadi beberapa wilayah kecil yang bersaing untuk menguasai wilayah tersebut. Dalam era Syekh Syarif Hidayatullah, penyebaran Islam Cirebon dilakukan dengan cara ramah dan damai. Beliau menggunakan pendekatan yang persuasif dan toleran untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Ini sangat kontras dengan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa penguasa lain pada masa itu.
Islam mulai masuk ke Pulau Jawa pada periode tersebut membawa perubahan dalam lanskap agama dan sosial. Ulama seperti Syekh Syarif Hidayatullah berperan dalam mengislamkan penduduk Cirebon dan sekitarnya. Kedatangan Islam secara bertahap mengubah agama mayoritas penduduk Cirebon dari Hindu Buddha menjadi Islam. Ini mengubah cara hidup, nilai-nilai dan praktik sosial di masyarakat. Peran Syekh Syarif Hidayatullah dalam mendirikan Kesultanan Cirebon dan mempromosikan Islam sebagai agama yang utama menguatkan identitas Islam dalam masyarakat Cirebon. Islam membawa perubahan dalam budaya Cirebon. Nilai-nilai Islam termasuk adat, istiadat, dan tata cara keagamaan menjadi bagian integral dari budaya dan gaya hidup masyarakat. Syekh Syarif Hidayatullah memainkan peran kunci dalam menggabungkan ajaran Islam dengan struktur pemerintahan di Kesultanan Cirebon. Ia mempromosikan Islam sebagai landasan moral dan hukum dalam pemerintahan yang menciptakan identitas dan karakter unik untuk kesultanan ini. Peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah terus hidup dalam sejarah dan budaya Cirebon hingga saat ini. Ia dihormati sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Cirebon dan pemikirannya dalam mengintegrasikan Islam dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya terus mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Era Syekh Syarif Hidayatullah adalah periode penting dalam sejarah Cirebon dan Islam di Indonesia melalui pendekatan yang damai dan toleran. Beliau berhasil memperkenalkan agama Islam di wilayah Cirebon sambil menjaga budaya dan tradisi asli. Warisan beliau masih tersisa hingga saat ini ialah membuatnya salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Cirebon. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.